Teladan hamba Tuhan itu ya bukan mengeruk uang jemaat. Nah, saya tulis seperti ini. Ya, hamba Tuhan luar biasa. Ya, luar biasa hamba Tuhan ini. Dia menulis dirinya hamba Tuhan. Jadi Pak Tio telah menunjukkan keteladanan seorang hamba Tuhan. Kiranya semua pendeta teman-teman saya boleh mendengar ini, membaca ini, mendengar ini nanti. Keteladanan seorang hamba Tuhan. Perhatikan ini, apa yang saya tulis di sini. Teladan hamba Tuhan itu ya bukan mengeruk uang jemaat atau uang rakyat bagi dirinya. Ya. Bukan mengeruk uang jemaat atau rakyat bagi dirinya. Itulah hamba Tuhan yang benar. Siapa ini hamba Tuhan yang benar di sini? Kita selama ini membahas hamba Tuhan dalam beberapa video, membahas seperti kemarin itu kita bahas Gilbert Lumendong, sebelumnya kita bahas Andi Simon, sebelumnya kita bahas Philip Mantova, Erastus Sabdono, ya, dan lain-lain. Nah, hamba Tuhan yang benar itu adalah bukan mengeruk uang jemaat rakyat bagi dirinya, tetapi menabung. Ini dia. Tapi menabung bagi umat. Hamba Tuhan menabung bagi umat. Ya, saya bersyukur satu kali saya khotbah di HKBP Tebet, majelisnya berkata, gak salah ini Amang, mobilnya bututan begini. Ketika itu mobil saya belum diganti oleh rekan-rekan alumni dari Perkantas, jadi mobil saya yang sekarang itu sumbangan itu. Sebelumnya itu adalah mobil Kijang kapsul, tapi udah 9 tahun. Tapi tampilannya masih bagus karena saya udah cat ulang. Lalu dikatakan terus terang Amang, dari semua pengkhotbah tamu, salah satu pengkhotbah yang sangat disyukuri, disukai oleh jemaat HKBP Tebet adalah Amang. Tetapi maafin ya, mobil Amang paling jelek. Saya berkata ini pun sudah bagus ini. Lalu dia mengatakan, tapi saya kagum, saya bersyukur. Kenapa kagum? Kelihatannya seluruh relasi Amang manfaatkan untuk ibadah-ibadah, untuk KKR, dan untuk STT Amang yang di Parapat. Saya berkata persis. Benar, seluruh relasi saya bukan saya manfaatkan untuk diri saya, membangun istana saya, membangun kondominium saya, membangun tabungan saya. Bahkan anak-anak saya pun sampai sekarang, saya dorong mereka bukan pertama terutama mendukung saya, tapi pertama dan terutama mendukung STT Trinity dan pelayanan saya. Puji Tuhan. Nah, inilah hamba Tuhan yang benar. Bukan mengeruk uang jemaat atau rakyat bagi dirinya, tetapi menabung bagi umat. Sangat menjijikkan kalau melihat pendeta hidup dalam kondominium berlimpah ruah dengan pengawalan yang ketat, ekstra ketat. Setiap kali naik pesawat nggak pernah sendiri, harus ada bodyguardnya. Sementara umat bukan hanya nggak bisa ini, makan pun susah, ke gereja naik kendaraan umum. Ya begitulah. Banyak pendeta-pendeta penipu, perampok.
Kiranya pendeta-pendeta penipu dan perampok belajar dari hamba Tuhan. Inilah hamba Tuhan. Ya, bukan mengeruk uang jemaat bagi dirinya. Ini peringatan keras kepada semua yang mengaku hamba Tuhan, tapi memperkaya diri. Ya, saya tulis seperti ini. Peringatan keras, ya, kepada hamba Tuhan, tapi memperkaya diri. Ya. Memperkaya diri dari hasil rampasan persembahan. Saya jadi teringat seorang pendeta berkata, aku nggak sombong ini, aku telah menyumbang bermiliar-miliar, dan uang yang kuhasilkan dari persembahan, lah kok kuhasilkan dari persembahan? Hei Bung, persembahan itu bukan kau hasilkan Bung. Hati-hati kamu. Ya. Hati-hati kamu. Kamu udah sesat. Kamu berkata aku menyumbang bermiliar. Aku hasilkan bermiliar dari persembahan. Salah. Teologiamu sangat fatal. Hal sangat sederhana pun kamu udah salah. Ya, peringatan keras kepada semua mengaku hamba Tuhan tapi memperkaya diri. Ingat 2 Timotius 2:9 tadi. Ya, di atas sudah kita baca. Oleh karena Injil ini aku menderita, malah dibelenggu seperti orang penjahat. Inilah kalimatnya Rasul Paulus tadi. Jadi bukan dikatakan oleh karena pemberitaan Injil ini aku kaya raya, aku punya kondominium, aku punya pesawat jet pribadi, aku punya resort pribadi. Bukan. Karena pemberitaan Injil ini aku menderita, aku miskin, aku hidup sederhana. Maaf, berjuta maaf, mohon izin kepada saudaraku sekalian. Kemungkinan kalau saya kerja sebagai insinyur metalurgi, mungkin bisa saya 100 kali lebih kaya dari sekarang. Tapi saya bersyukur saya meninggalkan semua ini karena Injil. Yang ada adik kelas saya, 10 tahun persis lebih junior dari saya. Ya, dia mungkin kekayaannya 100 kali lebih kaya dari saya. Insinyur Khwatsi Yosafat namanya. Dia juga metalurgi. Iya, jadi saya bersyukur. Jadi kalau saya bisa menulis seperti ini, kalau boleh. Karena Injil ini aku hidup sederhana. Begitu ya.